Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Esi Prasetya dari Universitas Pelita Harapan jurusan Akuntansi angkatan 2023. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait laporan manajemen risiko berbasis ISO 31000-2018 yang tentunya berdasarkan hasil kegiatan magang saya di PT Hasil Bumi Negeri dengan periode magang dari 18 Mei sampai 24 Juli 2026. Ya, sebelum masuk lebih dalam mengenai tentang manajemen risiko yang dihadapi oleh perusahaan saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil perusahaan yang tempat saya magang. Jadi, PT Hasil Bumi Negeri ini merupakan satu perusahaan pemasok hal pertanian seperti bawang, kacang, jagung, coklat, dan lain-lain. Jadi, semua hasil bumi ini dijual oleh mereka, baik di dalam negeri maupun dijual ke luar negeri atau ekspor. Jadi perusahaan ini berbasis di Sidoarjo, Jawa Timur, dan memiliki gudang di daerah pergudangan Safe and Lock Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi di perusahaan ini saya ditempatkan magang di divisi finance, yang dimana pada penempatan magang ini saya ikut membantu dalam pencatatan transaksi, membantu dalam pengarsipan, dan tentunya saya juga mengikuti rapat internal perusahaan, dan di sana saya bisa belajar banyak dari rapat maupun tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan PT Hasil Bumi Negeri ini. Sebelum ke penjelasan resiko, kita harus memahami dulu mengenai konteksnya dulu. Jadi ada beberapa konteks yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama yaitu ada konteks internal. Jadi konteks internal dari PT Hasil Bumi Negeri ini berdasarkan apa yang telah saya rasakan, apa yang telah saya lihat berdasarkan dari divisi saya yaitu divisi keuangan atau finance. Jadi untuk konteks internalnya sendiri, yaitu di sini ada 3 staf finance yang dimana 3 staf finance ini melapor kepada head finance-nya. Yang kedua yaitu pencatatan di sini masih dilakukan secara manual melalui Excel. Dan yang ketiga di sini untuk divisi finance mereka ditugaskan untuk mengelola piutang, utang, dan ringkasan keuangan secara berkala. Dan untuk seluruh data keuangan ini, mereka dapatkan dari owner, yang dimana owner ini yang mengelola seluruh aspek yang ada di perusahaan, baik itu keuangan, operasional, dan hal segala macam seperti negosiasi dengan customer. Selanjutnya untuk konteks eksternal dari BTS Bumi Negeri sendiri, yaitu yang pertama adanya volatilitas harga komoditas. Jadi kita tahu di tengah ketegangan geopolitik, apalagi di konflik di Timur Tengah sana ini, memicu lonjakan harga komoditas global yang dimana pada saat itu Selat Hormuz sempat ditutup, jadi hampir semua komoditas itu mengalami kenaikan karena kan rantai pasokan yang dikirim ke berbagai negara pun terhambat. Jadi di sini ada faktor eksternal yang dimana yang berhubungan sekali dengan PT Hasil Bumi Negeri bahwa harga komoditas ini mengalami volatilitas harga baik turun ataupun naik, yang dimana ini tentunya akan menyusahkan untuk penentuan harga bagi PT Hasil Bumi Negeri. Yang kedua adanya kenaikan biaya logistik, tentunya dengan penutupan Selat Hormuz yang saya jelaskan tadi, ini akan mendorong kenaikan harga minyak dunia, yang dimana juga rantai pasokan minyak dunia ini terhambat karena hampir semuanya itu berasal dari Selat Hormuz dari Timur Tengah. Jadi di sini kenaikan biaya logistik akan meningkatkan biaya pengiriman ekspor secara signifikan. Dan yang ketiga dari konteks eksternal yaitu adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini rupiah sedang mengalami pelemahan yang cukup signifikan, yang dimana rupiah sendiri mengalami pelemahan menurut data yang ada itu sudah lebih dari 18.000 pada waktu itu. Jadi pelemahan rupiah ini terhadap US dollar ini akan menyulitkan penetapan harga bagi customer yang berada di luar negeri. Ya, ini berhubungan dengan ekspor dan tentunya akan menaikkan biaya pengiriman atau shipping yang berdenominasi US dollar atau yang menggunakan mata uang US dollar. Selanjutnya untuk konteks selanjutnya itu tentang stakeholder, yang dimana di sini saya mengambil owner, petugas pajak, finance staff, dan bank. Untuk owner sendiri, di sini
dia mengambil keputusan bisnis bersama dengan kepala divisi di setiap divisinya dan mengawasi kinerja staf secara ketat. Jadi di sini owner bekerja sangat keras untuk mengawasi ataupun mengkoordinir seluruh divisi yang ada. Selanjutnya untuk petugas pajak di sini kerap kali melakukan audit secara langsung ataupun datang ke pergudangan atau kantor yang perusahaan tempat saya magang PT Hasil Bumi Negeri ini. Jadi di sini kerap melakukan audit secara langsung untuk mencapai tentunya target penerimaan pajak. Yang ketiga yaitu ada finance staff, yang di sini untuk finance staff sendiri, finance staff ini akan mencatat setiap transaksi dan bertanggung jawab atas akurasi data yang dihasilkan oleh perusahaan PT Hasil Bumi Negeri ini sendiri. Selanjutnya untuk bank, di sini PT Hasil Bumi Negeri ya tentunya ada hubungan dengan bank, di mana volatilitas kurs ini juga memaksa bank juga untuk memperlebar spread atau range harga jual atau beli mata uang yang diberikan oleh bank kepada perusahaan. Tentunya dengan spread yang tinggi ini akan berpotensi merugikan perusahaan juga. Dikarenakan apabila kita membeli atau menjual dengan range harga jual belinya yang terlalu tinggi, maka akan susah juga bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal juga dalam bentuk rupiah. Sebelum masuk ke penilaian risiko, maka ditentukan kriteria risiko terlebih dahulu. Berikut ada kriteria dari likelihood dan impact-nya. Jadi di sini bisa dilihat untuk likelihood itu ditandai dengan L dan impact ditandai dengan I. Yang dimana untuk penilaiannya sendiri ada 1 sampai 5. Untuk likelihood sendiri, yang pertama ada tingkat pertama ada rare, yang kedua unlikely, 3 possible, 4 likely, dan 5 almost certain. Yang dimana ini tingkat keseringannya atau tingkat kemungkinannya itu dari rendah ke paling yang tinggi. Untuk impact ditandai dengan I, ada insignificant nih, untuk yang pertama, yang kedua minor, yang ketiga moderate, yang keempat major, dan yang kelima severe. Yang dimana ini tingkat signifikan dari risiko yang dihasilkan oleh perusahaan. Bisa dilihat dari skor 1 sampai 5 apakah itu berdampak signifikan atau enggak terhadap risiko yang dihasilkan oleh PT Hasil Bumi Negeri sendiri. Untuk penilaiannya sendiri itu untuk penilaian skor risiko di mana likelihood dikalikan dengan impact. Untuk klasifikasi level risiko ini seperti yang ada di tabel bawah. Untuk nilai 1 sampai 4 itu low, 5 sampai 9 itu medium, 10 sampai 15 itu high, 16 sampai 25 itu ekstrim. Yang dimana penilaian ini sendiri berdasarkan hasil perhitungan dari skor risiko yang telah dijelaskan tadi, likelihood dikalikan dengan impact. Selanjutnya untuk risk register yang dimiliki oleh PT Hasil Bumi Negeri, yaitu saya mengambil ada 8 risiko yang telah saya identifikasi tentunya berdasarkan pengalaman magang saya di tempat PT Hasil Bumi Negeri ini sendiri. Untuk risiko pertama itu ada peningkatan harga di shipping atau di pengiriman barang untuk ekspor ke luar negeri. Yang kedua ada risiko terhadap pelemahan rupiah. Yang ketiga adanya eh, tingkat bahwa dari petani itu barangnya bagus atau tidak. Dan yang keempat itu adanya pembusukan akibat keterlambatan pengiriman. Yang kelima adanya perubahan dalam regulasi teks atau pajak. Yang keenam adanya potensi risiko bencana alam yang tentunya ini akan menghambat jalur distribusi. Yang ketujuh ada faktor risiko yaitu mengenai tensi geopolitik yang sedang berlangsung sekarang yang tentunya akan menghambat jalur distribusi terutama untuk ekspor ke luar negeri. Dan yang kedelapan ada risiko mengenai terlambatnya pembayaran oleh customer. Untuk kategori-kategori ini sendiri bisa dilihat ada kategori dari operasional, finansial, compliance, ya seperti yang dijelaskan tadi, sesuai dengan risiko-risiko yang saya jelaskan tadi. Untuk penyebabnya sendiri ada berbagai macam, yaitu seperti kenaikan harga minyak dunia yang disebabkan tensi geopolitik yang tinggi, adanya
cuaca ekstrim di Laut Cina Selatan yang dimana akan menghambat jalur distribusi juga, adanya keterlambatan pengiriman, adanya keterlambatan pembayaran oleh customer yang diakibatkan karena customer itu sendiri kekurangan dana ataupun cash flow-nya dia eh, macet atau kurang ya, dana seperti yang dijelaskan tadi, ataupun adanya perubahan kebijakan pemerintah mengenai perpajakan yang tentunya ini akan mempengaruhi risiko-risiko tadi yang saya jelaskan. Untuk konsekuensi dari risiko-risiko yang saya jelaskan tadi, dari risiko 1 sampai 8, ada beberapa konsekuensi yang diakibatkan dari risiko yang muncul ini. Yang tentunya adanya cost mengenai atau biaya logistik pengiriman barang itu tentunya akan naik, dan tentunya adanya cost mengenai spread yang dijelaskan tadi dari jual beli mata uang untuk penukaran ke rupiah karena spread yang lebar, adanya pembusukan produk, adanya potensi hilangnya kepercayaan dan retur barang, adanya keterlambatan dalam pengiriman, adanya juga eh, ini akan berdampak ke cash flow perusahaan yang dimana apabila customer atau pelanggan telat bayar, maka cash flow perusahaan itu juga akan eh, akan lebih seret atau lebih macet nantinya karena uang masuk yang ada itu tidak sesuai dengan uang keluar uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk penilaiannya sendiri itu ad- berdasarkan apa yang telah saya nilai, untuk resiko pertama itu berada di level high dengan skor 12, resiko kedua pada level medium dengan skor 8, resiko ketiga pada level medium dengan skor 9, resiko keempat berada di level high dengan skor 15, resiko kelima berada di level low dengan skor 4, resiko keenam berada di level low dengan skor 4, resiko 7 berada di level medium dengan skor 6, dan resiko 8 berada di level high dengan skor 12 berdasarkan penilaian likelihood dan impact yang ada di tabel yang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya untuk risk matrix dari penilaian dari risk register yang telah dilakukan tadi, saya taruh di risk matrix yang dilakukan. Ini bisa dilihat dari bahwa kalau hijau itu berarti low, yellow berarti kuning berarti medium, untuk warna orange berarti high, dan red itu extreme. Sesuai dengan yang tadi dengan likelihood dan impact yang ada. Untuk likelihood bisa eh, dilihat ke tabel bawah dan impact bisa ke tabel samping kanan. Ya. Untuk di sini bisa dilihat ada bagian tengah di warna kuning itu ada R2, R7, dan R3. R ini menjelaskan resiko yang telah di risk register yang tadi. Untuk yang orange ada risiko 1 dan 8, dan yang hijau ada risiko 5 dan 6. Selanjutnya untuk eh, risiko dengan impact yang tinggi itu berada di resiko 4 yang di risk register yang tadi. Di sini pada kategori high bisa dilihat dari tabel yang sebelah kanan ini berwarna orange. Selanjutnya untuk analisis dan evaluasi risiko terkait dengan penilaian risiko yang telah dilakukan, yaitu ada high, medium, dan low. Di sini telah dikelompokkan berdasarkan apa yang telah dinilai, yaitu untuk high ada risiko 1, 4, dan 8. Di sini tentunya yang high ini berdampak signifikan, yang dimana di sini bisa menyebabkan margin perusahaan itu turun, arus kas terganggu, dan potensinya kehilangan goodwill atau kepercayaan. Dan untuk high sendiri ini diperlukan penanganan yang segera agar perusahaan ini eh, tidak mengalami dampak yang sangat besar. Dan tentunya penanganan ini, penanganan risiko yang high ini juga harus terkoordinasi supaya bisa tertangani dengan baik. Selanjutnya ada untuk level medium, itu berada di risiko 2, 3, dan risiko 7, yang tentunya risiko medium ini akan ditangani setelah risiko high.
atau ini yang kedua setelah risiko high, di mana untuk risiko medium sendiri ini dapat dikelola untuk jangka menengah dan penanganannya ini harus tepat, dan dari penanganan risiko ini tentunya akan memperbaiki kondisi perusahaan secara bertahap. Dan yang terakhir untuk analisis dan evaluasi risiko ada yang low, ini untuk risiko 5 dan risiko 6 ini bisa di accept atau diterima dan dipantau tentunya, walaupun diterima harus dipantau, di mana ini bersifat tidak terduga seperti halnya tensi geopolitik atau peperangan yang tidak bisa kita duga ataupun bencana alam. Jadi di sini untuk risiko 5 dan risiko 6 dampaknya cukup kecil, namun di sini harus dipantau juga karena untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko itu kepada perusahaan. Untuk strategi penanganan risiko sendiri, saya menggunakan 3 strategi penanganan risiko, yaitu ada reduce, transfer, dan accept. Untuk risiko 1, 2, 3, dan 5, saya menggunakan reduce. Yang dimana ini bisa dilihat dari risiko-risiko yang dijelaskan tadi di risk register, bahwa di sini bisa melakukan negosiasi kontrak pengiriman jangka panjang, yang dimana kita bisa melakukan negosiasi kepada pihak shipping untuk bisa harganya lebih murah, dengan kita bisa menggunakan shipping itu terus secara jangka panjang, misalnya untuk beberapa kali pengiriman ataupun selama beberapa tahun. Yang tentunya ini dengan negosiasi itu dari itu kedua belah pihak akan saling menguntungkan. Dari pihak shipping akan mendapatkan customer jangka panjang bisa sampai bertahun-tahun, dan dari pihak perusahaan atau PT Hasil Bumi Negeri bisa mendapatkan harga shipping yang murah dengan hasil negosiasi yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Dan bisa menggunakan untuk strategi selanjutnya yaitu dengan hedging kurs USD, tentunya dengan pelemahan rupiah ini bisa menggunakan hedging kurs USD di pasar berjangka yang tentunya akan meminimalkan terjadinya kerugian akibat pelemahan rupiah. Yang selanjutnya ada diversifikasi petani mitra, seperti yang dijelaskan pada risk register tadi di tabel yang ada, bahwa kualitas dari petani itu belum tentu baik dikarenakan ada beberapa banyak faktor, ada faktor dari tanahnya itu sendiri ataupun dari cuaca ekstrim di berbagai daerah yang berbeda. Dengan diversifikasi petani mitra tentunya akan membuat perusahaan memiliki banyak pilihan ke petani-petani mitra. Selanjutnya akan bisa dilakukan pemantauan rutin mengenai regulasi pajak bersama konsultan. Dengan kolaborasi bersama konsultan, maka tentunya kita akan lebih update sekali tentang regulasi pajak, dan dari konsultan pajak akan memberikan saran bagaimana meminimalkan beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk strategi penanganan risiko selanjutnya yaitu transfer. Di sini untuk risiko 4 dan 8 seperti yang dijelaskan pada risk register tadi, di sini bisa menggunakan strategi pembelian asuransi pengiriman ekspor dan bisa menggunakan asuransi piutang usaha. Ini tentunya untuk apabila mengalami keterlambatan pengiriman, yaitu dengan membeli asuransi pengiriman ekspor ataupun asuransi piutang usaha ini apabila customer atau pelanggan ini mengalami gagal bayar ataupun keterlambatan bayar sesuai dengan eh, tanggal yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Tentunya dengan pembelian asuransi ini akan mentransfer resiko dari perusahaan ke pihak asuransi atau pihak ketiga ini ya asuransi itu sendiri. Jadi di sini perusahaan tentunya akan eh, meminimalkan kerugian karena hanya membayarkan premi. Jadi apabila mengalami risiko tersebut, perusahaan tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Dan dari sisi pelanggan, apabila terjadi pengiriman ekspor, tentunya ada seperti penggantian barang ataupun penggantian melalui nilai materi atau uang. Jadi kerugian-kerugian yang ada gitu, akibat keterlambatan atau gagal bayar bisa dialihkan ke pihak asuransi. Selanjutnya untuk strategi penanganan accept atau bisa diterima ini risiko 6 dan 7.
di sini adalah risiko yang di luar kendali perusahaan yang di mana ada cuaca ekstrim dan tensi ketegangan geopolitik. Ini dapat diterima, namun dengan tetap memantau secara rutin dan tentunya dari sini bisa menyiapkan rute-rute atau transportasi pengiriman distribusi alternatif lainnya supaya setiap pengiriman yang ada bisa lancar. Ya. Selanjutnya untuk monitoring, review, dan kesimpulan dari risiko-risiko yang telah dibahas, yaitu untuk siklus monitoring sendiri ini bisa direview secara triwulan atau 3 bulan, ini per kuartal ya. Jadi manajemen bersama divisi lainnya, bersama owner, bersama staff, ini bisa memonitoring apa yang terjadi di perusahaan tersebut, apakah ada risiko yang muncul atau hal skala lain yang bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan, dan tentunya dengan pertukaran informasi antar divisi ataupun dengan antar staff, dengan owner skala lain, ini akan memunculkan isu yang muncul, dan tentunya dari pertukaran informasi sendiri ini akan dibahas atau dikoordinasikan oleh semua divisi supaya dibuat sebuah langkah penyelesaian untuk menyelesaikan risiko tersebut. Dan untuk risk register itu sendiri harus diperbarui secara berkala sesuai dengan kondisi dari perusahaan itu sendiri. Jadi risk register ini akan selalu diperbarui karena risiko yang dimiliki perusahaan tentunya akan berbeda-beda di setiap kondisi bisnis yang ada. Jadi berdasarkan kegiatan magang dan pembuatan laporan ini ada refleksi pembelajaran bagi diri saya pribadi, yaitu pertama mengenai penerapan ISO 31000 tahun 2018 ini tentunya sebelum kita ke penilaian risiko itu harus diawali dengan penetapan konteks itu sendiri dari konteks internal, eksternal, stakeholder ataupun segala lainnya. Lalu kita identifikasi, kita analisis, evaluasi, dan selanjutnya hingga penanganan risiko yang telah ada. Dan untuk faktor yang tak terkendali seperti cuaca ekstrim ataupun ketegangan geopolitik, itu perlu dilakukan mitigasi melalui asuransi. Jadi kita bisa memindahkan risiko atau transfer risiko ke pihak asuransi atau pihak ketiga dan bisa menggunakan hedging kurs apabila terjadi pelemahan nilai tukar rupiah. Gitu. Jadi untuk yang di magangnya sendiri dari manajemen risiko yang ada, ini saya belajar bahwa walaupun diri saya sendiri belum secara di perusahaan belum jadi karyawan tetap, hanya pegawai magang saja, dan untuk tugasnya sendiri pun tidak terlalu berat seperti karyawan tetap yang ada di perusahaan. Namun saya ada beberapa hal yang dipelajari mengenai manajemen risiko ini sendiri. Jadi yang pertama, untuk saya pribadi, terhubung dengan kantor dan rumah saya jaraknya lumayan jauh, jadi saya bisa memanajemen risiko untuk mengantisipasi keterlambatan yang ada dengan bangun lebih awal dengan cara yaitu menggunakan alarm alarm berlapis dan lebih awal. Jadi apabila alarm yang satu tidak bunyi, alarm yang lainnya akan bunyi terus-menerus hingga saya bangun, dan tentunya dengan alarm yang lebih awal akan membangunkan saya lebih awal juga, supaya tidak terjadi keterlambatan akibat hal-hal yang tidak bisa diduga, seperti halnya adanya kemacetan di jalan raya akibat adanya kecelakaan atau segala lain, adanya bencana alam yang terjadi, ataupun segala hal lain yang membuat saya terlambat untuk masuk kantor. Dan tentunya untuk di kegiatan magang sendiri, saya belajar juga harus selalu berkonsultasi dengan mentor ataupun senior-senior yang ada di perusahaan. Tentunya dengan berkonsultasi dengan mentor ataupun senior-senior yang ada di perusahaan mengenai tugas yang diberikan, ini akan meminimalkan terjadinya kesalahan kerja akibat saya kurangnya pengetahuan mengenai
tugas yang diberikan. Jadi apabila saya tidak tahu mengenai tugas yang diberikan, maka saya akan menanyakan hal tersebut kepada mentor ataupun senior-senior yang ada di perusahaan tersebut, supaya saya bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan tidak mengalami kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.